Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran kedua, kematian dalam dunia yang berdosa. Selasa, 4 Oktober, kamu tidak akan mati. Bacalah Kejadian 3 ayat 4. Dengan berbagai cara apa sajakah kebohongan ini telah diulang selama berabad-abad? Salah satu bentuk kuat dari kebohongan ini terlihat dalam kepercayaan umum tentang kebakaan jiwa. Gagasan ini adalah dasar dari banyak agama dan filosofi kuno. Di Mesir kuno, hal itu mendorong praktek mumifikasi dan arsitektur pemakaman, seperti yang terlihat di piramida. Teori ini juga menjadi salah satu pilar utama filsafat Yunani. Misalnya, di Republik Plato, Sokrates bertanya kepada Glaukon, "Apakah kamu tidak sadar bahwa jika kita abadi dan tidak pernah binasa?" Dalam Phaedo Plato, Sokrates berpendapat dengan nada yang sama, mengatakan jiwa itu abadi dan tidak dapat binasa, dan jiwa kita benar-benar akan ada di Hades. Filosofis ini akan membentuk sebagian besar budaya barat dan bahkan kekristenan pasca apostolik. Tetapi filosofis itu bermula jauh lebih awal. Sudah ada di Taman Eden bersama iblis sendiri. Inti dari pencobaan di Eden, iblis meyakinkan Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dengan pernyataan tegas ini, iblis menempatkan firman-Nya sendiri di atas firman Tuhan. Berlawanan dengan keabadian jiwa, apa yang diajarkan ayat-ayat ini dan bagaimana ayat-ayat ini dapat digunakan untuk melawan kebohongan ini? Mazmur 115 ayat 17, Yohanes 5 ayat 28 dan 29, Mazmur 146 ayat 4, Matius 10 ayat 8, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58. Teori setan tentang keabadian jiwa yang alami telah bertahan bahkan di dunia modern kita. Buku, film, dan program TV semuanya terus mempromosikan gagasan bahwa ketika kita mati, kita hanya beralih ke keadaan sadar lainnya. Betapa disayangkan bahwa kesalahan ini diberitakan di banyak mimbar Kristen juga. Bahkan sains telah terlibat. Ada sebuah yayasan di Amerika Serikat yang mencoba menciptakan teknologi yang menurut klaimnya akan memungkinkan kita untuk menghubungi orang mati yang mereka yakin masih hidup tetapi ada sebagai PMP, Post Material Person. Dengan kesalahan yang begitu lazim, tidak mengherankan bahwa penipuan ini akan memainkan peran penting dalam peristiwa akhir sejarah manusia. Dengan cara apakah kebohongan ini ditampilkan dalam budaya Anda sendiri? Mengapa kita harus bergantung pada firman Tuhan atas apa yang perasaan kita katakan kepada kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, banyak orang yang akan terjerat melalui kepercayaan bahwa spiritisme sebenarnya hanyalah penipuan manusia yang paling lihai. Bila mana dihadapkan muka dengan pernyataan yang mereka tidak mengerti selain menganggapnya sebagai hal yang gaib, maka mereka akan tertipu dan akan terbawa untuk menerimanya sebagai kuasa Allah yang besar. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 3, 4, dan 5, di sana dikatakan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sedikit demi sedikit setan telah mempersiapkan jalan untuk rencana penipuannya yang besar kepada manusia di dalam perkembangan spiritisme. Konsep ini telah ada ketika manusia dicobai di Taman Eden, dan ini belum mencapai penyelesaiannya dengan sepenuhnya. Tetapi itu akan dicapai pada akhir waktu yang sisa. Di akhir zaman ini akan banyak penipuan-penipuan dengan model seperti ini. Apabila kita tidak memiliki dasar iman kita yang kuat, tidak menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan, tidak mempelajari akan firman Tuhan dengan seksama, maka kita akan ditipu sama seperti dengan manusia pertama ditipu ketika berada di Taman Eden. Kalau kita melihat arti spiritisme dalam kamus Webster, di sana memberikan penjelasan sebagai berikut. Spiritisme berasal dari kata spiritualisme atau satu kepercayaan bahwa orang-orang yang sudah mati dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang masih hidup. Dan pada hakikatnya ini sudah banyak dipraktikkan sejak di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahkan di zaman kita saat ini. Masih ingat peristiwa ketika Saul mencari Samuel yang sudah mati?
Gantinya ia bergantung kepada Tuhan. Ia mencari Samuel, padahal ia sudah mengetahui bahwa Samuel sudah tidak ada lagi. Apa yang ia lakukan? Ia pergi menemui wanita di Endor, dan dia menginginkan supaya wanita ini mempertemukan dia dengan Samuel. Dan benar terjadi. Ia melihat Samuel dan berkomunikasi dengan Samuel. Tetapi itu bukan Samuel. Itu adalah iblis yang menyerupai Samuel. Dan ini merupakan salah satu contoh dari spiritisme. Kalau kita mempelajari keberadaan kepercayaan ini, maka sejak zaman dahulu kepercayaan itu sudah ada. Dan kalau kita melihat teori keabadian jiwa yang dikemukakan oleh setan sejak ketika ia menggoda Hawa, ini tetap bertahan bahkan di dunia modern kita saat ini. Melalui buku, film, program-program televisi, semuanya terus mempromosikan gagasan bahwa ketika kita mati, kita hanya beralih dari keadaan sadar lainnya. Dan bahkan sains telah terlibat. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ataupun kita mendengarkan akan berita-berita mengenai spiritisme ini? Janganlah kita percaya. Mari kita terus berpegang teguh kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan terpengaruh dengan dusta-dusta yang ditawarkan oleh si jahat. Salah satunya ialah spiritisme. Kita akan terus percaya kepada Tuhan. Allah terus mengarahkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan, dan kami tidak mudah untuk terpengaruh dengan dusta-dusta yang ditawarkan oleh si jahat di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.